Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Asyarafi Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial cara membuat paragraf di HTML. Bagi kalian yang mengikuti playlist video ini, pasti kalian sudah mempunyai folder yang bernama Belajar HTML Pemula ini. Sebelum kita melakukan ngoding, silakan kalian buka terlebih dahulu folder dengan nama Belajar HTML Pemula ini. Kemudian silakan kalian buat folder baru di dalam folder Belajar HTML Pemula ini dengan cara klik kanan, kemudian klik new, kemudian klik folder. Silakan kalian beri nama dengan nama cara buat paragraf di HTML. Silakan kalian tutup terlebih dahulu halaman ini. Kemudian silakan kalian buka tag editor favorit kalian. Bagi kalian yang belum mempunyai tag editornya, silakan kalian dapat mendownloadnya di deskripsi video ini. Silakan kalian buka tag editor kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan tag editor Sublime Text 3. Jika masih ada codingan di dalam tag editor kalian, silakan kalian klik menu file, kemudian klik new window. Kemudian silakan kalian masukkan folder yang barusan kalian buat dengan cara klik file, kemudian klik open folder. Setelah tampilan kayak gini, silakan kalian cari folder yang barusan kalian buat. Karena tadi saya membuatnya di desktop, maka saya akan cari folder yang barusan kita buat di desktop. Kemudian cari folder yang bernama Belajar HTML Pemula. Silakan kalian klik folder yang bernama Belajar HTML Pemula ini. Kemudian silakan kalian klik select folder. Maka akan tampil beberapa folder yang barusan kita buat. Di antaranya di sini yang barusan kita buat adalah cara membuat paragraf di HTML. Setelah kalian memasukkan folder yang barusan kalian buat, silakan kalian membuat file baru dengan cara klik file, kemudian klik new file, kemudian silakan kalian simpan file kalian dengan cara klik file lagi, kemudian klik save. Silakan kalian tentukan save as step-nya terlebih dahulu. Silakan kalian scroll ke bawah, cari yang HTML, pilih yang paling atas, klik yang ini. Setelah itu silakan kalian beri nama di file name-nya. Misalnya saya kasih nama paragraph.html. Setelah kalian menentukan save as step-nya dan file name-nya, silakan kalian simpan di dalam folder yang barusan kalian buat. Tadi kita menyimpannya di desktop. Folder Belajar HTML Pemula. Silakan kalian klik yang ini. Kemudian silakan kalian simpan file ini di dalam folder yang bernama cara membuat paragraf di HTML. Silakan kalian klik 2 kali. Setelah itu silakan kalian save. Setelah kalian berhasil membuat file HTML, pastikan sebelum kita ngoding, silakan kalian cek ekstensinya yang ada di bawah pojok kanan bawah ini. Jika sudah HTML, berarti cara menyimpannya sudah betul. Silakan kalian masukkan struktur dasar yang dimiliki oleh HTML dengan cara ketikkan di keyboard HTML, kemudian tekan tab. Selanjutnya silakan kalian beri judulnya, misalnya paragraf di HTML.
Untuk membuat paragraf sendiri di HTML, caranya silakan kalian arahkan kursornya di samping tag body pembukanya biar nanti paragrafnya kelihatan rapi. Setelah itu silakan kalian enter. Sebelum kita membuat paragrafnya, di sini saya akan membuat tag komentar terlebih dahulu dengan cara tekan Ctrl kemudian plus, maka akan keluar tag komentar. Akan kalian isikan di sini paragraf di HTML. Kemudian silakan kalian enter lagi, Ctrl plus. Saya akan menjelaskan apa-apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Tag pendukung paragraf. Yang pertama, di sini ada yang namanya tag PR. Yang mempunyai fungsi untuk membuat beda atau break. Ini yang pertama. Yang kedua, kita buat tag komentar lagi, tag HR. Fungsinya untuk membuat baris baru. Membuat baris baru atau garis horizontal. Kemudian yang ketiga, tag pre. Fungsinya untuk format tulisan atau paragraf. Atau elemen. Selanjutnya tag fungsinya untuk membuat tulisan miring. Enter lagi, buat tag komentar lagi 5, tag strong. Fungsinya untuk membuat tulisan tebal. Selanjutnya yang keenam, tag I atau talik. Fungsinya untuk membuat tulisan
miring, terus enter lagi, tag B atau bold. Fungsinya untuk membuat tulisan tebal. Nah, sekarang kita akan memulai membuat paragrafnya. Sini saya akan mencontohkan yang pertama. Untuk membuat paragraf sendiri, caranya menggunakan tag P. Silakan kalian ketikkan tag P di keyboard, kemudian kalian tekan tab 2 kali. Kemudian untuk memberikan atau membuat paragraf otomatis, silakan kalian ketikkan di keyboard kalian lorem, kemudian tekan enter. Maka HTML akan memberikan tulisan otomatis. Silakan kalian save terlebih dahulu. Setelah itu silakan kalian lihat hasilnya untuk sementara dengan cara klik kanan, kemudian open in browser. Nah, inilah hasil daripada paragraf yang sudah kita buat di HTML. Silakan kalian kembali lagi ke codingannya. Maaf yang ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan tag pendukung dari paragraf yang sudah kita buat di atas ini. Yang pertama, sekarang kita akan menggunakan tag BR. Misalnya di sini saya akan menggunakan tag BR-nya di tengah-tengah tulisan ini. Akan kalian buat kurung siku, kemudian ketikkan BR, kemudian save. Kemudian silahkan kalian lihat hasilnya. Jangan lupa di save terlebih dahulu, kemudian masuk browsernya, kemudian refresh. Maka antara lorem yang ini sampai komodo dengan yang di bawahnya ada yang namanya break. Biar kelihatan breaknya, silakan kalian tambah tag breaknya. Misalnya di sini saya akan membuat 4. Silakan kalian save terlebih dahulu, kemudian masuk browsernya, kemudian di refresh. Maka jedanya antara baris pertama dengan baris yang kedua itu akan semakin jauh. Jadi semakin kita tambah tag BR-nya di sebuah paragraf, maka jaraknya akan semakin jauh. Begitu juga sebaliknya, apabila dikurangi maka jaraknya akan semakin dekat. Itulah fungsi daripada tag BR. Kemudian yang kedua yaitu tag HR, fungsinya untuk membuat garis baru atau baris baru atau garis horizontal. Misalnya di sini saya akan membuat tag HR di sini. Dan kalian buat kurung siku, kemudian HR. Kemudian kalian save, kemudian masuk browsernya, kemudian kalian refresh. Maka akan ada yang namanya garis horizontal. Kemudian masuk lagi ke sini. Selanjutnya ada tag pre. Fungsinya adalah untuk memformat tulisan atau paragraf atau elemen. Misalnya di sini saya akan membuat di bawah tag paragraf ini tag pre. Jadi untuk tag pre ini ada tag pembukanya dan ada tag penutupnya. Silakan kalian ketikkan di keyboard kalian tag pre, kemudian tekan tab 2 kali. Yang nggak bisa silakan kalian buat di sini, misalnya maaf ya, saya pindah ke bawah. Nah, seperti ini, enter,
Kemudian kalian buat lagi ya, misalnya ini adalah paragraf 1. Silakan kalian copy dan pastekan di bawahnya. Maaf sebentar. Seperti ini, membuat sebanyak 4 kali misalnya, kasih jeda. Kemudian setelah itu silakan kalian refresh, masuk ke halaman browsernya, kemudian di refresh, maka formatnya semacam ini, sesuai dengan format yang ada yang kita buat di HTML ini. Misalnya saya akan beri jeda jauh seperti ini misalnya, kemudian save, kemudian kembali ke browsernya, kemudian refresh. Nah, maka akan seperti itu. Jadi format dari paragraf ini akan sesuai dengan yang kita format di HTML ini. Selanjutnya kita masuk lagi ke sini, refresh, kemudian masuk ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah tag fungsinya untuk membuat tulisan miring. Misalnya di sini akan beri di akhir ini tag kemudian save, kemudian kalian save lagi, kemudian masuk ke sini, kemudian refresh, maka tulisan ini akan menjadi miring. Itulah fungsi daripada tag Kemudian yang selanjutnya adalah tag strong. Misalnya di sini akan membuatnya di bawahnya strong. Kemudian saya akan membuat Loren seperti ini. Jadi setiap tulisan yang ada di dalam tag strong, seperti ini, ketika kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya, maka tulisannya ini akan menjadi tebal. Selanjutnya adalah tag i. Misalnya tag ini akan saya simpan di sini ya, tag i-nya. Kemudian save, kemudian refresh halaman ini, maka tulisannya akan menjadi miring. Jadi untuk fungsinya ini kurang lebih dengan tag Yang terakhir adalah tag B atau tag bold. Misalnya di sini saya akan memberinya di sini tag B-nya. Kemudian save, kemudian refresh halaman browsernya, maka tulisan dari mulai tempor sampai komodo menjadi tebal. Jadi sampai di sini mungkin video yang dapat saya bagikan. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar video ini. Apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian kebagian manfaatnya. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menariknya dari video ini. Saya Raffi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.